Perez touches Valdez, just no power there at all. There's a big shot. Sebuah estafet tak kasat mata terjadi. Sabuk berpindah dari tangan ke tangan hanya pada mereka yang bisa menggabungkan seni, kekuatan, dan daya tahan terhadap pukulan. Juni 2016, saat itu dunia tinju kembali menyaksikan sesuatu yang langka. Seorang petinju dengan hanya 6 pertandingan profesional langsung naik kelas untuk menantang pemilik sabuk dunia. Roman Rocky Martinez, petinju dari Puerto Rico, memegang sabuk WBO kelas bulu super hasil dari duel ulang melawan Orlando Salido. Martinez bukan juara kilat, dia tahan banting, tahu caranya bertahan. Tapi malam itu, dia bukan sekedar lawan bagi Lomachenko, dia adalah korban eksperimen seni. Di ronde-ronde awal, Lomachenko menunjukkan kecepatan tangannya, footwork memutar, dan sudut pukulan seperti mimpi buruk. Di ronde kelima, segala yang diajarkan Lomachenko di atas ring berujung pada satu momen ikonik. Hook kanan pendek dilempar dari sudut sempit setelah pergerakan menyilang, menghantam tepat ke wajah Martinez yang sudah kehilangan keseimbangan. Martinez roboh seketika, jatuh ke kanvas, dia pun tak mampu bangkit. Sabuk WBO kelas bulu super resmi berpindah tangan ke Vasil Lomachenko yang kini mengoleksi gelar juara dunia di 2 kelas berbeda hanya dalam 7 pertarungan profesional. Setelah merebut sabuk WBO, Lomachenko menghadapi tantangan berat dari Nicholas Walter, seorang mantan juara dunia kelas bulu yang tak terkalahkan dengan rekor 20x6 kemenangan. Namun di atas ring, Lomachenko menunjukkan kelasnya. Dengan footwork yang lincah dan kombinasi pukulan yang presisi, dia mendominasi setiap ronde. Walter kesulitan menemukan ritme dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kecepatan serangan Lomachenko. Setelah 7 ronde yang berat sebelah, Walter memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan, memberikan kemenangan TKO kepada Lomachenko. Dalam pertahanan berikutnya, Lomachenko menghadapi Jason Sosa, mantan pemegang sabuk WBA reguler yang dikenal sebagai petinju tangguh dengan semangat juang tinggi. Namun Lomachenko kembali menunjukkan dominasinya. Dengan kombinasi pukulan yang cepat dan akurat, serta pergerakan yang sulit ditebak, dia mengendalikan pertarungan. Sosa berusaha keras tetapi tidak mampu mengimbangi kecepatan dan teknik Lomachenko. Setelah 9 ronde, sudut Sosa memutuskan untuk menghentikan pertarungan demi keselamatan petinjunya, memberikan kemenangan TKO kepada Vasil Lomachenko. Setelah menggulung Jason Sosa, Vasil Lomachenko kembali mempertahankan sabuk WBO, kali ini melawan petinju Kolombia yang tak kenal mundur, Miguel Marriaga. Di atas kertas, Marriaga datang sebagai underdog, tapi reputasinya sebagai petarung pantang menyerah membuat duel ini tetap ditunggu. Sayangnya, begitu lonceng ronde pertama berbunyi, perbedaan kelas langsung terasa. Di ronde ketiga, Marriaga sempat terjungkal akibat sebuah pukulan kiri pendek, namun dia cepat berdiri. Di
Di penghujung ronde ke-7, Maryaga kembali terkena pukulan kiri yang membuatnya goyah. Setelah bel berbunyi, pelatih Maryaga berjalan ke sisi wasit dan memberi isyarat cukup sampai di sini. Wasit pun menghentikan pertarungan dengan memberikan kemenangan RTD di ronde ke-7. Lagi-lagi dia membuat lawannya menyerah di pojok, bukan karena cedera parah, tapi karena rasa frustasi dan kelelahan melawan kejeniusan. 9 Desember 2017, inilah duel yang secara teknis dianggap sebagai mimpi para puris. Vasil Lomachenko, 2 kali emas Olimpiade, petinju kidal dengan kombinasi kecepatan, refleks, dan presisi yang menakutkan. Kali ini dia berhadapan dengan Guillermo Regondiuk, juga peraih 2 emas Olimpiade. Lomachenko tampil terlalu cepat, terlalu kreatif, terlalu sulit diprediksi. Regondiuk yang biasanya bisa membaca dan mengendalikan lawan malah terlihat frustasi sejak ronde-ronde awal. Dia lebih banyak memeluk, menarik, dan menunduk ketimbang melepaskan kombinasi. Ronde demi ronde berjalan dan dominasi Loma makin tak terbendung. Setelah ronde ke-6 berakhir, Regondiuk kembali ke pojoknya dan menyatakan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Mengeluh soal cedera tangan kiri, wasit langsung menghentikan duel. Vasil Lomachenko menang lewat RTD di ronde ke-6 untuk keempat kalinya secara beruntun. Setelah duel ini, Lomachenko tidak mempertahankan sabuknya lagi. Dia naik ke kelas ringan untuk mengejar tantangan baru. Di dua sisi berbeda ring, dua sabuk dunia memulai takdirnya masing-masing. Satu dikuasai si pemangsa brutal, satu lagi diam-diam bergerak ke tangan teknisi mematikan. Januari 2017, waktu itu Francisco Vargas masih disebut sebagai salah satu juara paling tangguh. Dia baru saja bertarung dalam Fight of the Year tahun 2015 melawan Takashi Miura, lalu mempertahankan sabuknya dalam duel brutal berdarah melawan Orlando Salido pada tahun 2016. Dua laga itu meninggalkan bekas yang tidak bisa disembunyikan, baik di wajah maupun di refleks dan respon tubuhnya. Lalu datanglah Miguel Berchelt, sang penentang muda dengan tangan kanan yang bisa merobek wajah lawan dalam satu hentakan. Banyak yang awalnya meremehkan Berchelt, tapi malam itu dunia melihat sendiri bahwa Vargas sedang duduk di singgasananya dengan tubuh terlalu terkoyak untuk bertahan. Sejak awal, Miguel Berchelt tampil penuh tenaga. Dia menekan, menyudutkan, dan menghujani Vargas dengan pukulan beruntun. Vargas masih mencoba bertarung, tapi jelas ini bukan lagi tentang skill, tapi tentang batas nyawa. Ronde demi ronde, Miguel Berchelt semakin liar. Kemudian di ronde ke-11, setelah tubuh Vargas dihujani pukulan kanan kiri, akhirnya wasit memutuskan menghentikan pertarungan lewat TKO di ronde ke-11. Sabuk WBC berpindah tangan, dan malam itu dunia menyaksikan lahirnya penguasa baru yang brutal. Selama 4 tahun, sabuk WBC kelas Blue Super berada dalam genggaman tangan kanan paling menakutkan di divisinya. Tapi seperti semua kekuasaan berdarah, selalu ada akhir. Oscar Valdez, petarung muda asal Meksiko dengan semangat membara dan teknik lebih halus. Dia naik kelas ke Blue Super untuk merebut takdirnya sendiri. Februari 2021, dua petinju Meksiko, dua gaya bertarung yang bertolak belakang, tapi satu ambisi yang sama, ingin mengukuhkan diri sebagai raja kelas Blue Super. Miguel Berchelt datang sebagai juara bertahan WBC, ganas, haus, dan sudah 5 kali mempertahankan sabuknya ini. Sementara Valdez adalah mantan juara kelas bulu, petinju dengan teknik tinggi dan kecepatan murni. Banyak yang bilang dia terlalu kecil,
terlalu rapuh untuk mengalahkan monster seperti Belset. Tapi malam itu, teknik mengalahkan brutalitas. Sejak ronde pertama, Valdez bermain sangat cerdas. Dia bergerak lateral, membiarkan Belset mengejar lalu membalas dengan counter hook yang keras. Namun dengan jiwa pejuang sejati, dia terus maju, tetap melempar pukulan, mencoba membalikkan keadaan. Valdez terus mencetak angka, dan makin lama tiap hooknya seperti merontokkan fondasi tubuh Belset sedikit demi sedikit. Lalu di ronde ke-10, Valdez melihat celah. Saat Belset mencoba menerobos ke dalam, Valdez mundur setengah langkah, lalu melepaskan counter hook kiri yang mengerikan. Pukulan itu menghantam rahang Belset seperti palu godam. KO di ronde ke-10. Mungkin ini KO paling mengerikan di era tinju modern. Oscar Valdez merebut sabuk WBC dengan cara paling luar biasa. Dia membungkam semua keraguan. Bukan hanya menang, dia meng-KO juara bertahan dengan sempurna. Kemenangan ini mengantar Valdez ke posisi puncak dan mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan baru di divisi kelas bulu super. Saat Lomachenko meninggalkan sabuk WBO, kursi tahta itu jadi rebutan dan dua nama muncul untuk memperebutkannya. Masayuki Ito dari Jepang yang tak terkenal luas di Amerika melawan Christopher Diaz, si jagoan tak terkalahkan dari Puerto Rico. Semua mengira Diaz bakal menang dengan mudah. Dia lebih terkenal, lebih muda, dan tampil di kandang sendiri. Tapi Ito datang dengan sesuatu yang berbeda, keinginan membuktikan harga diri Jepang. Dan di ronde keempat, dia menjatuhkan Diaz dengan hook kanan yang keras. Arena mendadak sunyi, kamera menangkap wajah Diaz yang bingung. Diaz terlihat terkejut, ini bukan lawan Jepang biasa yang pelan dan teknikal. Meski Diaz mencoba bangkit dan membalas, Ito terlalu disiplin. Dia menjaga jarak, bermain dengan ritme tinggi, dan terus mencetak angka hingga ronde 12 berakhir. Hasilnya, Masayuki Ito menang lewat angka mutlak. Tapi era Ito tak berlangsung lama. 1 tahun kemudian, datanglah Jamel Herring, mantan marinir Amerika Serikat dan juga petinju satpau yang jauh lebih teknis. Banyak yang meremehkannya, rekornya tak sempurna, gayanya tak heboh, tapi Herring punya IQ bertinju tinggi dan mental baja. Ketika duel berlangsung, Jamel Herring memainkan tempo seperti konduktor orkestra, bergerak ke kiri dan ke kanan, menjebak Ito dalam ruang sempit dan memukul lalu keluar. Ito tak bisa mengembangkan pukulan kerasnya. Setiap kali maju, Herring memotongnya dengan jab dan overhand kiri. Pertarungan berjalan satu arah. Ito tampak frustasi. Kekuatan khasnya tak bisa menyentuh target. Dan saat ronde ke-12 usai, semua orang tahu siapa pemenangnya. Hasilnya, Jamel Herring menang lewat angka mutlak. Kini, sabuk WBO berpindah lagi, kali ini ke tangan teknisi cerdas dari Long Island. Duel ini bukan sekedar perebutan sabuk, ini adalah ujian generasi. Herring, sang marinir berpengalaman, datang dengan status juara bertahan. Tapi di hadapannya berdiri Shakur Stevenson, sang fenomena muda, mantan juara WBO kelas bulu yang naik kelas dan belum pernah kalah satu ronde pun secara dominan. Dan malam itu, dunia menyaksikan kelas kontrol dan kehancuran perlahan. Sejak lonceng pertama, Stevenson langsung menunjukkan otoritas. Dia bergerak ringan, jabnya seperti pistol, cepat dan tepat. Herring yang biasa menang lewat sabar dan counter, tak bisa membaca ritme Stevenson. Setiap langkah maju, dia dibayar mahal dengan strike kiri atau uppercut yang mendarat bersih. Shakur tidak sekedar menghindar, dia menekan penari di sekeliling Herring, menyayat lewat jab dan perlahan mengikis wajah sang juara.
the middle. I'm gonna come around the guard. I'm gonna hit you everywhere. Di ronde 5 dan ke-6, mata kanan Herring mulai bengkak. Di ronde ke-9, wasit sudah mulai memperingatkan Herring agar menunjukkan reaksi jika ingin tetap terus bertarung. Akhirnya di ronde ke-10, wasit menghentikan pertandingan. TKO kemenangan untuk Shakur Stevenson, bukan karena knockdown brutal, tapi karena dominasi total. Shakur Stevenson kini resmi menjadi juara dunia divisi dan mulai membuka jalan menuju pertarungan besar. 30 April 2022, ini bukan sembarang duel. Dua petarung tak terkalahkan. Valdez, petarung dari Meksiko, dengan gaya agresif dan mental baja. Shakur, master teknisi dengan pertahanan luar biasa dan IQ tinju yang jauh di atas rata-rata. Duel ini adalah puzzle rumit bagi Valdez dan pertunjukan seni untuk Stevenson. Sejak ronde pertama, Stevenson tampil dengan ketenangan luar biasa. Kaki ringan, jab aktif, dan penguasaan jarak yang membuat Valdez seolah meninju udara. Di ronde ke-6, sebuah momen dramatis terjadi. Shakur Stevenson menjatuhkan Valdez dengan pukulan counter cepat saat Valdez masuk terlalu sembrono. Bukan knockdown brutal, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa malam ini semua dikendalikan oleh Shakur Stevenson. Shakur tidak hanya menang pukulan demi pukulan, dia menang lewat ritme, kontrol tempo, posisi kaki, bahkan ekspresi. Setelah 12 ronde pertarungan penuh teknis, keputusan mutlak dan momen besar, akhirnya Shakur Stevenson menang lewat keputusan angka mutlak. Dia resmi menyatukan sabuk WBC dan WBO kelas bulu super, dan lebih dari itu, dia menyatakan siap menjadi wajah baru tinju dunia. Perjalanan sabuk ini adalah kisah pewarisan tahta. Dari Lomachenko yang meninggalkan sabuk WBO, ke Ito, lalu ke Herring, sampai Shakur merebut semuanya. Sementara sabuk WBC yang awalnya dikuasai Vargas, lalu ke Berset, berpindah ke Valdez, dan akhirnya semua bersatu di pundak seorang bernama Shakur Stevenson.